Assalamualaikum, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Alkisah, Abu Nawas tertunduk sedih saat mendengar perkataan istrinya. Tadi pagi atas perintah langsung dari Baginda Raja, beberapa pengawal kerajaan membongkar dan menggali rumahnya dengan paksa. Istrinya memberitahukan ini kepada Abu Nawas, bahwa perintah untuk menggali rumahnya itu disebabkan karena sang raja bermimpi di bawah rumah Abu Nawas terdapat emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah digali, ternyata emas dan permata itu tidak diketemukan. Yang membuat Abu Nawas kesal dan bersedih adalah raja tidak meminta maaf kepadanya. Bahkan tidak ada ganti rugi atas kerusakan yang telah dibuat orang-orang kerajaan. Abu Nawas berpikir, tapi belum juga ia menemukan cara untuk membalas perbuatan sang raja. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya hilang. Malam pun tiba, tetapi Abu Nawas tetap tidak beranjak dari tempatnya semula. Kemudian keesokan harinya, Abu Nawas melihat lalat. Lalat itu mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Tiba-tiba ia tersenyum gembira. Abu Nawas berkata pada istrinya, "Tolong ambilkan kain menutup makananku dan sebatang besi." "Untuk apa?" tanya istrinya dengan bingung. "Aku akan membalas perbuatan sang raja yang seenaknya merusak rumah kita," jawab Abu Nawas. Dengan wajah yang berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Dan tiba di istana, Abu Nawas memberi salam hormat dan berkata kepada raja, "Maaf sang raja, aku menemuimu untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tadi undang. Mereka memasuki rumahku tanpa izin dan berani makan makananku." "Siapakah tamu-tamu yang tadi undang itu, wahai Abu Nawas?" tanya sang raja. "Lalat-lalat ini, raja," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi aku harus mengadukan ketidakadilan ini?" lanjut Abu Nawas. "Keadilan seperti apa yang kamu inginkan dariku?" tanya raja. "Aku hanya ingin mendapatkan izin tertulis dari raja untuk bisa menghukum lalat-lalat ini," jawab Abu Nawas. Meskipun terdengar aneh, tapi raja tidak bisa menolak permintaan Abu Nawas, karena saat itu para menteri-menteri sedang berkumpul di istana. Raja merasa malu jika menolak permintaan rakyatnya. Dengan terpaksa, raja akhirnya membuat surat izin yang isinya membolehkan Abu Nawas untuk memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunda-nunda lagi, Abu Nawas segera mengusir lalat-lalat dari piringnya. Lalat-lalat itu terbang dan hinggap di sana-sini dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi di bawahnya. Abu Nawas mulai menghajar dan memukul lalat-lalat itu. Dan ada seekor lalat yang hinggap di kaca. Lalu Abu Nawas pun memukul kaca itu hingga pecah. Begitupun dengan lalat-lalat lain yang menempel di vas bunga atau patung hias. Abu Nawas pun memukulkan tongkat besinya ke segala arah, sehingga sebagian perabotan istana hancur. Bahkan Abu Nawas nekat memukul lalat yang kebetulan hinggap di guci sang raja.
Raja pun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kesalahannya karena telah merusak rumah Abu Nawas dan keluarganya. Setelah merasa puas, Abu Nawas pun pamit pulang. Kini barang-barang kesayangan raja telah hancur. Bukan itu saja, raja juga merasa malu. Ia sadar betapa kelirunya berbuat sewenang-wenang kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas yang selalu lucu dan sering menghibur banyak orang, ternyata bisa sangat marah kepada orang yang mengganggunya. Sementara itu Abu Nawas pulang dengan perasaan yang sangat lega. Ia sudah tidak sabar ingin bercerita kepada istrinya di rumah tentang apa yang baru saja ia lakukan di istana. Setelah bertemu dengan istrinya, Abu Nawas pun bercerita semua kejadian yang baru saja ia lakukan di istana. Mendengar cerita Abu Nawas, istrinya pun tersenyum sembari berkata, "Suamiku, kamu memang pandai dan cerdik. Akan tetapi kamu tetap salah di mata Allah. Karena segala perbuatan yang ada di dunia ini akan ada balasannya di akhirat nanti," ujar istri Abu Nawas. Abu Nawas hanya terdiam dan menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah istriku, aku tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Anggap saja ini suatu khilafan," ujar Abu Nawas dengan rasa penyesalan. Setelah 2 hari dari kejadian itu, beritanya pun tersebar ke semua warga tentang Abu Nawas yang menghancurkan istana raja. Dan akhirnya raja pun tidak sewenang-wenang dengan rakyatnya. Semoga kisah ini bermanfaat. Kita ambil baik dan hikmahnya saja. Terima kasih.